Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Ternol di Wadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Ditreskrimsus Polda Kepri bersama Bea Cukai Batam berhasil mengamankan 5 pelaku serta barang bukti pakaian bekas yang diimpor secara ilegal dari Singapura. Personel Satbrimob Polda Lampung membantu mengantarkan pelajar SMA Negeri 1 Batang Anai menuju gedung sekolah sementara. Hujan deras disertai angin puting beliung menerjang wilayah Kecamatan Samanding, Kabupaten Tuban. Di berita pertama pemirsa, penyelundupan pakaian bekas ilegal kembali diungkap di Provinsi Kepulauan Riau. Ditreskrimsus Polda Kepri bersama Bea Cukai Batam berhasil mengamankan 5 pelaku serta barang bukti pakaian bekas yang diimpor secara ilegal dari Singapura. Berikut informasinya untuk Anda. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau melakukan penindakan hukum terhadap aktivitas impor pakaian bekas ilegal yang masuk melalui Singapura. Penindakan ini merupakan komitmen Polda Kepri dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas peredaran pakaian bekas yang merugikan perekonomian nasional. Hasil penindakan ini diumumkan dalam konferensi pers Selasa 9 Desember 2025 yang dipimpin Direskrimsus Polda Kepri Kombes Pol Silvester Mangombo Marusaha Simamora, didampingi Kabid Propam Polda Kepri, Kepala KPU Bea Cukai Batam, serta pejabat terkait lainnya. Penindakan dilakukan di Pelabuhan Internasional Batam Center. Berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas pemasukan pakaian bekas melalui pelabuhan tersebut, tim Subdit 1 Indaksi Ditreskrimsus bersama Bea Cukai Batam melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Daihatsu Grand Max bernopol BP 1426JO. Di dalamnya ditemukan 11 koper, 8 ransel, dan 20 karung berisi pakaian bekas yang akan diperjualbelikan. Dalam pengungkapan ini sebanyak 5 orang pelaku berhasil diamankan, masing-masing S, AG, RH, RA, dan AA. Mereka diduga melakukan tindak pidana kepabeanan dengan memasukkan pakaian bekas secara ilegal dari luar negeri. Kepolisian menegaskan bahwa memasukkan pakaian bekas ilegal ini merugikan negara dan mengancam industri pakaian dalam negeri. Penyidik saat ini masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap jaringan pelaku. Ini adalah hasil kerjasama dan kolaborasi bersama dengan Bea Cukai KPU Batam. Jadi kita menindaklanjuti informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang melakukan pembawaan barang-barang bekas melalui koli-koli ataupun koper, sehingga kita koordinasi dengan BC, kemudian kita lakukan penindakan. Dia bawa sendiri, kemudian juga ada yang dititipkan juga tadi disampaikan Pak Jaki tadi, modusnya joki juga. Kami melakukan pengawasan terhadap pemasukan barang-barang ilegal, dalam hal ini adalah pemasukan pakaian bekas ya dari luar negeri ya, melalui modus barang penumpang. Ya, sejak Januari di tahun ini kami sudah melakukan 140 kali penindakan dengan jumlah koli sebanyak 682 koli. Kami melakukan kegiatan pengawasannya di hulu, jadi pas saat di pelabuhan feri ya, dengan menggunakan manajemen risiko. Ya, ini juga cukup banyak
yang kami lakukan penindakan, kemudian kami kolaborasi bagaimana di hilirnya ya, misalnya dengan modus personal use barang pribadi penumpang bisa saja nih lewat dari pemeriksaan custom. Ini yang kami lakukan kolaborasi dengan tim dari Krimsus dan ditemukan ya beberapa case yang terkait dengan impor baju bekas ilegal ini. Nah, yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur seperti itu. Ya, ini kolaborasi, salah satu bentuk kolaborasi antar instansi dan bisa mencegah ya, dan memberantas perdagangan ilegal ya. Tujuannya untuk meningkatkan UMKM seperti itu. Para pelaku dijerat pasal 103 huruf D, junto pasal 102 huruf E, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, dengan ancaman pidana minimal 2 tahun dan maksimal 8 tahun penjara, serta denda hingga 5 miliar rupiah. Dari Humas Polda Kepri melaporkan untuk Polri TV. Polres Purbalingga menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan berencana yang terjadi di sebuah rumah kontrakan wilayah Kelurahan Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga pada Kamis 4 Desember 2025. Berikut laporan dari personel Humas Polres Purbalingga, Brigadir Bella Afika untuk Anda. Polres Purbalingga menggelar rekonstruksi pembunuhan berencana seorang wanita yang terjadi di Kelurahan Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Rekonstruksi yang terdiri dari 18 adegan ini dilaksanakan dalam rangka melengkapi berkas perkara. Rekonstruksi dilakukan langsung di tempat kejadian perkara. Selain itu dilaksanakan juga di lokasi lainnya yang dibuat menyerupai lokasi aslinya. Ada 10 adegan pembunuhan yang diperagakan, sehingga total ada 18 adegan diperagakan dalam rekonstruksi tersebut. Kasat Reskrim Polres Purbalingga, AKP Siswanto mengatakan bahwa rekonstruksi dilakukan untuk menyamakan keterangan yang disampaikan tersangka. Untuk hari ini kami dari Satreskrim Polres Purbalingga melaksanakan rekonstruksi terkait dengan kasus peristiwa pembunuhan berencana yang di Wirasana. Untuk kegiatan adegan sebanyak 18 adegan yang sudah kita laksanakan. Tujuan daripada kegiatan rekonstruksi ini untuk menyinkronkan atau menyamakan keterangan dari tersangka dengan apa yang kita dapat di TKP. Rekonstruksi turut disaksikan oleh penyidik, jaksa penuntut umum, serta kuasa hukum tersangka. Kegiatan ini menjadi bagian dari proses penyidikan untuk melengkapi berkas perkara. Sebelumnya, polisi berhasil mengungkap kasusnya dan mengamankan pelaku pada Jumat 31 Oktober 2025 di Yogyakarta. Dari Humas Polres Purbalingga, Polda Jawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Unit Resmob Satreskrim Polres Pasuruan Kota bersama Unit Reskrim Polsek Grati kembali menunjukkan respon cepat, tepat, dan efektif dalam mengungkap kasus kejahatan berkat dukungan penuh program 10.000 CCTV Kapolres Pasuruan Kota pada Jumat 5 Desember 2025. Kasus ini bermula ketika polisi mendapatkan laporan warga bahwa ada seorang korban kehilangan motor di rumahnya sendiri yang terletak di Dusun Kambingan Timur, Desa Kambingan Rejo, Kecamatan Grati. Mendengar laporan tersebut, polisi menganalisis kamera pemantau. Dari hasil penyelidikan, pelaku telah menggadaikan motor korban dengan nilai 2 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat melakukan pencurian karena alasan kebutuhan hidup sehari-hari, serta untuk membayar hutang. Atas perbuatannya, terduga pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Jadi alhamdulillah dari programnya Pak Kapolres itu membuahkan hasil, yaitu tertangkapnya saudara MA. Jadi dilihat dari CCTV kelihatan itu yang sedang mencuri dan terkait identifikasi. Menurut pernyataan dari tersangka, ketika tersangka digadaikan ke saudara. Untuk kronologisnya dari belakang. Jadi modusnya melihat situasi, ada kunci kotak yang tertinggal, masih nancap, langsung dia tancapkan.
Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.